Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita masih akan melihat apa sebenarnya tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita. Apa tujuannya Roh Kudus diutus kepada kita dan berdiam di dalam kita dan memberikan kuasa kepada kita. Mari kita lihat bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, tahukah saudara bahwa untuk apa Roh Kudus diutus bagi kita? Untuk apa Roh Kudus berdiam dalam kita? Salah satu tujuannya adalah, salah satu maksudnya adalah supaya saudara dan saya memiliki kemerdekaan, katanya. Kemerdekaan di sini tentunya bukan bebas untuk melakukan apa saja, tapi sebenarnya lebih kepada merdeka, bebas untuk kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, menjadi seperti yang Tuhan ingini. Bahwa tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita, tidak ada lagi yang bisa membelenggu dan membatasi kita untuk kita bisa menjadi seperti yang Tuhan maksudkan, seperti yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu Roh Kudus diutus dan berdiam dalam kita. Nah, Roh Kudus yang berdiam dalam kita ini, di dalamnya dia bekerja, di dalam kita dia bekerja. Bekerja untuk apa? Bekerja untuk mengubah kehidupan kita. Percayalah saudaraku, kalau Roh Kudus berdiam dalam saudara, kalau Roh Kudus memenuhi saudara, dia akan bekerja untuk mengubah kehidupan kita. Hari lepas hari kita akan dibawa daripada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kita akan diubah makin hari makin menjadi serupa dan segambar dengan kita. Itu sebabnya akan menjadi sesuatu yang aneh ketika kita menjadi orang percaya dan kita berkata bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita punya Roh Kudus, kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, tapi hidup kita nggak pernah berubah. Sadarilah, percayalah saudaraku, bahwa salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah dia akan mengubah kehidupan kita dari dalam. Itu sebabnya kata yang digunakan di sini adalah kata diubah. Dalam ayat ini dipakai kata metamorphoo yang berasal dari kata Yunani, dan dari kata ini kita mengenal satu kata yaitu metamorfosa. Apa itu metamorfosa? Sebuah perubahan yang signifikan yang terjadi lewat sebuah proses. Makin hari makin bagus, makin hari makin indah. Nah, itulah yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia akan mengubah hidup kita dari dalam. Kalau engkau membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, maka dia akan mengubah hidup saudara hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, waktu demi waktu. Tuhan akan mengubah hidup kita. Roh Kudus mampu mengubah hidup kita. Itu sebabnya saudaraku, terbukalah terhadap Roh Kudus. Siaplah kepada apa yang Roh Kudus mau kerjakan dalam hidup kita. Dan percayalah, salah satu yang dia mau kerjakan adalah dia akan mengubah kehidupan kita. Ada kebiasaan-kebiasaan kita yang perlu diubah. Ada mungkin tabiat watak-watak kita yang gak bagus, yang gak baik, yang buruk, yang Roh Kudus mau ubahkan. Buka hati saudara, jangan keraskan hati saudara. Biarkan Roh Kudus mengubah saudara dari dalam. So, makin lama hidup kita makin indah, makin lama hidup kita makin serupa dan segambar dengan Kristus. Selamat mengalami perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup saudara, dan selamat berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar dalam kehidupan. Tuhan berkati saudara. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat Roh Kudus. Terima kasih buat kuasa-Mu yang bekerja dalam kami. Kami percaya Roh Kudus akan mengubah hidup kami. Kami mau terbuka terhadap Engkau. Kami siap terhadap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Bawa kami dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Ubah hidup kami Tuhan, supaya hidup kami makin hari makin indah di dalam Tuhan. Berkati umat-Mu hari ini, pakai umat-Mu Tuhan. Bentuk umat-Mu, ubah umat-Mu. Makin hari makin serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. God bless you.